Allah menjelaskan lewat lisan nabinya, la ta'ati fi makhluk ila masyiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, bermaksiat kepada Allah. Betul itu Pak, kalau tidak ada masalah seperti ini Pak, ini kan namanya. Nah, jadi kalau semuanya penyakitnya Pak berkepanjangan, disebabkan. Jadi fatwa Majelis Ulama sudah sangat cukup bagi kami, karena Majelis Ulama adalah otoritas tertinggi, para ulama yang berkompeten untuk memberikan fatwa dengan keluasan ilmunya, serta yang paling bertanggung jawab untuk membimbing akidah dan amalan umat. Petugas gabungan polisi dan TNI di Kabupaten Jember, Jawa Timur membubarkan pesta pernikahan dan pentas kesenian jaranan pada Kamis siang. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan tersebut terpaksa dibubarkan karena melibatkan banyak orang berkumpul dan berinteraksi secara langsung sehingga rentan terjadi penyebaran virus corona. Ya, jadi kisah kita kali ini adalah kisah bagaimana dua pasang muda-mudi yang harus beradaptasi agar agenda ibadah pernikahannya tetap bisa dilaksanakan. Agenda mengucap sepatah janji agar kisah mereka menjadi suci. Mereka adalah pasangan Hafiz dan Dwi. Hafiz, 25 tahun, merupakan seorang founder usaha rintisan di kota Pontianak. Sementara Dwi, 26 tahun, adalah seorang dokter umum yang sehari-hari bertugas di Kabupaten Mempawah. Jadi hari ini kita berlima. Ada Bang Jody kita yang pertama dari alkisa.com. Aduh, ini kita sekarang sudah sampai di Pinyo. Ini rombongan kita, ada Bang Ambon, kawan kuliah kita, ada Bang Okta, kawan SD SMA kita, terus ada Bang Limin angkut. Oke, dia lanjut kita ya. Oke, lanjut kita. Sabtu 20 Juni 2020, 7.30 pagi, kami berangkat dari kota Pontianak untuk menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 60 km menuju Kabupaten Mempawah. Tempat dilaksanakannya agenda pernikahan kedua pasang kerabat kami ini. Kedua kota ini merupakan wilayah yang ditandai zona oranye dan zona kuning oleh pemerintah pada saat agenda pernikahan dilaksanakan. Sehingga masih ada keringanan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, namun tetap ada aturan yang menjadi batasan. Ini rumah siamat juga. Macam preman ngogar benar aku. Macam preman. Sesampainya di tempat acara yang dilaksanakan di kediaman orang tua pihak wanita, kami disambut dengan banner bertuliskan mohon untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
ditambah tulisan salam hangat dari pasangan pengantin. Menerapkan protokol ya Jod ya. Cuci tangan ya. Pegawai camat Cuci tangan, pakai masker. Apa lagi Jod? jaga jarak sih. Jaga jarak. Kita udah pas belum nih jarak kita nih? Ya ada meter lah nih. Meter dah nih ya. Galon berisikan air, beberapa botol sabun cair untuk mencuci tangan, serta ekspresi misterius dari wajah yang memandang karena ditutupi oleh masker adalah pemandangan yang lazim selama pandemi. Dan kami rasakan juga di pernikahan ini. Setelah mencuci tangan, kami pun menuju tempat tamu undangan. Terletak di halaman rumah beratapkan tenda, duduk menghadap teras yang diletakkan televisi 28 inci, menampilkan prosesi pernikahan yang dilaksanakan di dalam ruangan. Pernak-pernik seperti hantaran pernikahan, kemudian hiasan bunga-bunga yang menawan, karangan ucapan dari keluarga, sahabat dan juga kawan, tidak lupa meramaikan. Sang pengantin pria berdiri menggunakan topi tanjak berwarna emas khas Melayu, sembari tak berhenti melempar senyum. Senyum tanda bahagia. Ya, siapa yang tak bahagia ketika seseorang bisa berada di suatu momen di mana dia dapat menghalalkan wanitanya yang telah dikenal sejak masa SMA, lebih dari 10 tahun. Kepada rombongan yang sangat dinanti, bunga mawar tumbuh di taman baru setangkai dalam jombangan. Ahlan wa sahlan kami ucapkan pada rombongan dan tamu undangan. Bapak dan ibu-ibu, cek puan-puan dan tuan-tuan, mari kita ikuti acara selanjutnya. Hal pertama yang kami lihat adalah bahwa memang acara ini cukup berbeda dari kegiatan pernikahan kebanyakan orang di hari sebelum pandemi. Kesan terbatas, singkat, serta adanya protokol kesehatan, namun tetap berjalan hikmat, mungkin gambaran keseluruhan dari acara ini. Ayah anda, Pak Long apa? Edi aku. Para hadirin undangan pada pernikahan ini kami perkirakan tidak lebih dari 50 orang. Mungkin hanya terdiri dari keluarga dan juga kerabat dekat. Mengucapkan sekali lagi terima kasih atas sambutan pada hari ini. Kemudian mengiringi kami mengantarkan calon mempelai, kita sebutlah demikian, juga membawa seperangkat alat-alat keperluan untuk mempelai. Muhammad Hafiz Walidin hari ini kami bawa untuk serahkan kepada Bapak Aliarman Usman dan Ibu Fatimah Yusuf untuk kemudian dinikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Muhammad Hafiz Walidin bin Zainal Arifin, saya nikahkan engkau dengan Dwi Lestarian Putri, anak kandung saya, dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya anak kandung Bapak Dwi Lestarian Putri dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Sah. Sepatah kata yang diucap oleh saksi sebagai tanda anggukan serta tanda kisah bahtera rumah tangga telah suci untuk diamanatkan. Selanjutnya, pasangan pengantin bergerak keliling mendatangi para keluarga inti untuk melakukan ritual sungkeman.
Setelah itu, tentu saja ritual masa kini, yakni foto-foto. Bergantian merekam momen kebahagiaan bersama keluarga, sahabat, dan juga teman-teman. Setelah mengabadikan ekspresi bersama kedua mempelai, maka para undangan kemudian dipersilahkan untuk mengambil hidangan yang telah disiapkan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, para tamu undangan secara bertahap meninggalkan tempat acara pernikahan. Sampai di sini proses pernikahan selesai dilaksanakan. Kami kemudian berkesempatan untuk mewawancarai pihak pengantin yang baru saja resmi disatukan. Berikut petikan wawancara yang kami lakukan kepada Hafiz dan Dwi. Nah, ini Bang Hafiz. Jadi gimana acara tadi Bang Hafiz? Alhamdulillah lancar. Jadi ijab kabulnya hanya sekali ya, saya tidak ada yang ulang. Habis itu juga tadi juga kita udah menerapkan protokol, kita ikut aturan lah gitu kan. Jadi keluarga yang melebihi kapasitas ruangan 30% di luar. Di paman di WC itu banyak di luar tadi. Ini terkait dengan pandemi ya? Ya betul. Jadi kita harus memutus rantai dan sekalian edukasi masyarakat. Kebetulan Dwi kan dokter, jadi harus jadi panutan gitu. Itu sih yang saya lakukan. Tapi protokol kesehatan itu dari KUA atau dari lembaga yang bersangkutan ada? Kemenak ya? Ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Harusnya jadi dikasih panduan atau ketika di lapangan tuh dikasih peringatan, misalnya kayak orang datang kan tidak cuci tangan. Nah itu harusnya ada yang ngawasi gitu. Pengawasannya ya? Iya, jadi kayak misalnya orang KUA tadi ngomong kan ada tuh bahas tentang COVID-19 gitu kan. Kayak tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Padahal mereka yang harus mengedukasi. Kosnya di mereka gitu kan. Nah itu yang diperhatian tuh, bukan kita. Oke, itu dari resepsi. Terus kira-kira di tengah pandemi ini ada hikmahnya sih bagi Bang Hafiz ataupun ya sekarang udah berkeluarga, berarti bagi Bang Hafiz dan keluarga? Kalau soal ini dampak pasti berdampak ya bagi ekonomi. Kalau di COVID ini ya, jadi banyak kerjaan yang pending, banyak pelanggan yang off sementara itu. Tapi kalau untuk segala hal menurut saya harus dapat cari hikmahnya. Nah, di pandemi ini ya hikmah kita lah kita evaluasi gitu kan. Mungkin kita banyak buat dosa, ya dia dikasih penyakit gini kan, kayak virus gini ya kan. Nah, cuman kebanyakan orang kan karena sudah new normal. New normal itu bukan back to normal, tapi kita harus terbiasa dengan protokol kesehatan. Nah itu yang harus dipahami itu banyak orang. Sekarang kan seolah-olah new normal itu back to normal gitu. Padahal enggak gitu kan, tapi terbiasa dengan protokol kesehatan. Itu ya, jadi tidak hanya orang kesehatan, tapi juga orang biasa kayak kita. Mungkin selanjutnya gimana nih untuk milestone keluarganya nih? Setelah berkeluarga, apa yang paling dekat nih rencananya nih? Rencananya kita mau ngomongkan itu ketika kita bulan madu. Berarti bulan madu di Selamat Covid. Berarti yang paling dekat menciptakan new anak Adam berarti ya? New anak Adam berarti. New generation. New generation. Habis junior. Jadi Ronaldo. Kamu jadi Ronaldo. Sekali lagi selamat untuk Bang Hafiz. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga cepat diberikan keturunan yang insya Allah menjadi bagian dari umat Rasulullah yang Rasulullah banggakan ketika di telaganya nanti. Amin ya Allah. Dan semoga segala milestone ataupun capaian yang telah direncanakan bisa terwujud, bisa memberikan dampak untuk keluarga Bang Hafiz dan juga untuk orang sekitarnya. Kok intinya doa yang baik-baik lah untuk Bang Hafiz dan kita semua.
Setelah wawancara singkat kami rekam, selanjutnya kami hanya duduk mengobrol, bercanda ringan tentunya dengan candaan khas kerabat yang tahu perjalanan awal mula kisah percintaan. Sembari kedua mempelai duduk di depan sandaran sambil senyum-senyum sendiri melihat timeline Instagram. Dari wawancara yang terekam, untuk tahap resepsi dapat dilihat bahwa sebenarnya pihak pengantin telah berusaha untuk mengikuti aturan atau protokol yang diberikan. Tapi tentu saja masih ada hal-hal yang terlewatkan, dan ini menjadi perhatian. Dapat dilihat bahwa pada prosesnya tetap ada saja orang yang tidak menggunakan masker ataupun menjaga jarak. Selain itu, sambutan dari pihak pemerintah juga dirasa belum memberi informasi dan wawasan mengenai pandemi yang signifikan. Searah dengan apa yang disampaikan oleh pengantin pria, memang ada masukan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk proses pernikahan. Utamanya adalah masalah pengawasan. Selain permasalahan di atas, situasi pandemi tentu juga mempengaruhi ekonomi bagi pengantin baru ini. Hal itu dibenarkan oleh pihak pengantin yang mengatakan bahwa banyak kerjaan yang tertunda dan pelanggan jasa yang off. Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang kebanyakan keluarga baru harus hadapi, seperti perlu merencanakan tempat tinggal, merencanakan tabungan pendidikan, dan semuanya mesti dilewati dengan kondisi ekonomi yang secara umum memang sedang lesu. Namun, tetap saja setiap permasalahan yang muncul tetap wajib kita cari hikmahnya. Bukankah apapun karya terbaik yang hadir di dunia ini terlahir dari kondisi yang sulit? Ya, mungkin saja kita generasi yang diyakini sanggup menanggung beban tersebut untuk kemudian menghadirkan karya-karya yang luar biasa. Itulah sedikit kisah dari pengantin pertama yang melaksanakan pernikahan di tengah pandemi yang tentu saja mempengaruhi mulai dari resepsi hingga rencana awal perjalanan rumah tangga dimulai. Kami pun mendukung dan mendoakan segala kebaikan untuk Hafiz dan Bumi. Segala masalah yang ada terkait dampak sosial, ekonomi tidak menjadi penghalang agar janji suci tetap dilaksanakan. Ya, karena bukankah Allah Al-Malik menurunkan petir yang memberi rasa takut, tetapi di saat bersamaan jugalah diturunkan hujan yang memberi rasa harap. Harapan untuk kehidupan baru akan segera dimulai.